Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nutu andilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka kita belajar tentang petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saudara sekalian, pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas masalah memahami din Allah secara universal. Itu kita lihat dari berbagai sudut pandang untuk di bumi ini sejak Nabi Adam dan seterusnya, dan pertemuan kemarin adalah perjalanan Isa Al-Masih. Saudara sekalian, sebenarnya tema itu masih cukup panjang, tetapi pada kesempatan kali ini akan kami selingkan tema yang lain, karena memang kalau itu kita lanjutkan masih cukup panjang. Jadi kita mengisahkan dari masing-masing para nabi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba untuk bersama-sama dengan saudaraku sekalian membahas dengan tema kedudukan hadis menurut pandangan Al-Quran. Kalau kita melihat temanya memang cukup antik ya. Selama ini kita ya, atau dalam ajaran Islam itu terdapat berbagai macam pengertian yang menyangkut masalah hukum. Tetapi semua orang Islam mengakui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang berupa wahyu yang datang dari Allah dan dulunya disampaikan atau diterimakan melalui seorang nabi namanya Muhammad. Tetapi dalam proses perjalanan tentang pemahaman hukum itu sendiri, kemudian muncul beberapa pemahaman dan pendapat bahwa Al-Quran dianggap belum cukup untuk bisa dijabarkan kepada masyarakat atau pada para pengikutnya. Kemudian muncul pemahaman bahwa Al-Quran belum bisa dipahami manakala kita tidak menyertakan hadis Nabi ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar ungkapan seperti ini ya, bahwa Al-Quran belum bisa dipahami dengan secara menyeluruh sebelum disertakan hadis ya. Nah, kalau sekiranya pengertian dan pemahaman yang seperti itu dibenarkan, apakah dikiranya itu Allah tidak mengetahui atau belum mengetahui hal-hal yang dirumuskan oleh manusia itu, sehingga hukum yang dibuat oleh Allah untuk manusia justru manusia yang menyempurnakan ya, atau barangkali Allah dianggap lupa sehingga hukum yang diturunkan untuk manusia dianggap masih belum cukup gitu ya. Jadi kalau ada pemahaman seperti itu, apakah dianggap ketika orang itu mau menulis itu Allah tidak paham, sedangkan apapun yang dipikirkan oleh manusia Allah sudah mengetahui secara jelas. Bahkan apa yang dibisikkan di dalam hati manusia itu Allah mengetahui ya. Tempoh hari sudah kami sampaikan surat ke-50 ayat 16 ya, bahwa dan sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kan berarti
Jangankan sampai menulis, yang dibisikkan hatinya pun Allah sudah tahu. Sehingga ketika ada seseorang yang kemudian merumuskan ya, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Quran, tentu saja pada saat itu mesti Allah langsung menurunkan dengan segera melalui nabinya. Kan kita harus berpikir seperti itu. Nah, kalau dipikirkan dengan hati yang jernih bahwa pemahaman yang seperti itu kalau menurut pandangan kami malah justru merendahkan Allah yang seharusnya dijunjung tinggi. Ya. Oleh karena itu kalau kita sudah terlanjur mempunyai satu pemikiran seperti itu, coba kita adakan evaluasi ulang. Apakah benar pernyataan yang seperti itu? Karena Al-Quran itu datang dari Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu punya keilmuan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Seperti sering kami sampaikan ya, surat nomor 31 atau surat Luqman ayat 27 dan surat 18 Al-Kahfi ayat 109. Nah, untuk mukadimah ini mungkin bisa kita baca kembali surat nomor 31 ayat yang ke-27 ya. Supaya kita jelas persoalannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, coba jangan perhatikan, Pak. Walaupun apapun yang di bumi dari pertumbuhan, bukan sekedar pohon, dari pertumbuhan, sajaroh itu pertumbuhan. Kalau pohon kan sajaru, Pak. Dijadikan pena dan lautan diperganda dia sesudahnya 7 lautan. Jadi lautan ditambah 7 lautan. Tidaklah akan habis kalimat Allah ditulis dengan 7 lautan itu tadi. Ilmunya Allah tidak akan habis ditulisnya. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat keterangan ayat ini kan ini Allah yang menjelaskan. Kalau sekiranya seluruh pertumbuhan di bumi ini dijadikan pena, terus kemudian air laut dijadikan tinta, jadi pertumbuhan ya dijadikan pena, nanti air lautan ditambah dengan laut A7 ya, air laut ditambah dengan 7 lautan. Untuk menulis kalimat Allah sampai air laut tentu kering itu nggak habis. Itu menggambarkan bahwa ilmunya Allah begitu luasnya. Bagaimana Allah sampai tidak bisa menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan Al-Quran merupakan hudalinas. Nah, di sini kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berpikir secara realistis dan juga secara logis ya. Logis itu artinya bahwa seluruh apa yang kita pikirkan berdasarkan logika kita. Bisa dipahami secara logika, akhirnya bisa dimengerti oleh semua orang. Ya, coba sekarang kita lihat surat 18 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini nadanya hampir sama ya. Katakanlah Nabi SAW, kalau lautan itu jadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, akan habislah air laut itu sebelum habis kalimat Tuhanku, walaupun kami datangkan dengan persamaan berganda.
Persamaan itu yang sama dengan yang itu tadi. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat kedua ayat ini saja sebenarnya siapapun yang namanya manusia tidak boleh mengatakan dan tidak akan berani mengatakan bahwa Allah tidak bisa menerangkan. Ya, ilmunya manusia nanti hanya dijelaskan dalam surat 17:85 itu bahwa wa ma utitum minal ilmi ila qalila, dan tidaklah kami berikan ilmu kepada kamu kecuali sedikit. Padahal ini ilmunya Allah, ilmu yang diberikan kepada kita, Al-Quran yang begitu banyak, Allah mengatakan sedikit. Sedikit ukuran Allah, tetapi sebenarnya untuk manusia itu sudah tak terhingga. Sedikit itu menurut pandangannya Allah, ya. Nah, saudara sekalian, di sini kan nanti kita akan melihat pengertian hadis ini, terus kemudian yang memandang itu Al-Quran gitu. Bukan kita, nanti Al-Quran memandang hadis seperti apa gitu. Kan Al-Quran kan punya pandangan. Ya, selama ini kita diberikan satu pengenalan bahwa kalau memahami Al-Quran saja tanpa hadis itu disebut apa, Pak? Ingkar sunnah. Nah, sekarang saya bertanya, apakah hadis sama dengan sunnah? Apakah hadis itu sama dengan sunnah? Loh, mungkin di sini ada yang ahli, ada nggak hadis sama dengan sunnah nggak? Kalau sama itu bahasa apa kira-kira? Kalau hadis sama dengan sunnah itu menggunakan bahasa apa? Mungkin yang ahli bahasa Arab barangkali. Hadis itu adalah berita, bisa juga perkabaran, bisa juga perkataan, bisa juga riwayat. Sedangkan sunnah itu adalah ketentuan. Tentu saja antara berita, perkabaran dengan ketentuan itu tidak sama. Ya, ini baru istilahnya saja sudah berbeda. Dan kalau nanti dicampur aduk kan nanti pengertiannya juga tidak sesuai. Nah, nanti akan kita cari kata-kata ingkar sunnah itu ada nggak dalam Al-Quran. Karena petunjuk Allah adalah Al-Quran. Nanti Al-Quran akan memandang pengertian-pengertian seperti itu, maksudnya gitu. Supaya nanti kita mengerti. Jangan hanya ikut-ikutan. Kebanyakan di antaranya berkoyo kaset, Pak. Mendengar dari sana, mau dibawa ke sini, diputar lagi sini. Suaranya sama, seperti kaset. Kita harus coba melihat, gitu. Apa benar yang dikatakan itu? Wah, itu yang katakan orang pinter. Nah, pinter itu pinter ukurannya menurut apa? Lah, apakah yang menurunkan Al-Quran ini tidak dianggap pinter? Yang menurunkan Al-Quran ini justru lebih pinter daripada yang dikatakan pinter tadi. Ketika yang dikatakan pinter tadi meninggal, yang mematikan yang menurunkan Al-Quran ini. Besok yang menghidupkan juga yang menurunkan Al-Quran itu. Ya, kita berpikirnya begitu. Wah, dia itu ulama terkenal di seluruh dunia. Dia ini yang menciptakan dunia seisinya. Ya, loh iya toh, kita harus begitu. Naik gede-gedean ngomong kita bisa. Dia ulama yang terkenal di dunia. Dia adalah yang menciptakan ulama itu termasuk dunia seisinya. Itu namanya gede-gedean ngomong. Loh, kita nggak boleh gede-gedean. Kita coba kita lihat yang sesungguhnya gimana gitu. Nah, gede-gedean ngomong nanti malah gimana? Ya. Nah, saudara sekalian, nanti kita akan melihat seperti itu. Kalau orang mengatakan bahwa memahami Al-Quran tanpa hadis disebut ingkar sunnah. Tetapi berapa banyaknya para orang-orang yang memahami hadis itu tanpa Al-Quran sama sekali. Lah terus begini itu namanya apa kalau itu? Ingkar Quran atau ingkar ayat? Nah, panjenengan banyak mendengarkan dan melihat bahwa orang menyampaikan dari pagi, siang, sore, malam sampai bertahun-tahun itu hanya hadis, sama sekali tanpa ayat. Nah iya toh, yang namanya Bulughul Maram itu nggak ada ayatnya, Pak. Bulughul Maram itu isinya hadis semua. Riyadhus Shalihin, Duratun Nasihin, Sahih Bukhari itu semuanya hadis, nggak ada. Nah, kalau memang Al-Quran harus dijelaskan dengan hadis, tentu saja orang menyampaikan hadis, ayat yang dijelaskan harus disertakan. Nggak disertakan namanya bukan penjelasan. Betul apa betul? Nah, kita akan mencoba untuk mengajak panjenengan, kita ajak supaya berpikir yang realistis.
Ya, masalah benar atau salah itu nanti silahkan untuk disimpulkan sendiri. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini benar. Al-Quran pasti benar 100%. Saya tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran salah. Tetapi ternyata hadis ini ada yang sahih, ada yang tidak. Yang mengatakan sahih dan tidak juga bukan Al-Quran, tetapi juga manusia. Ya, yang mengatakan sahih dan tidak kan manusia. Ternyata di kelompok A mengatakan sahih, kelompok B mengatakan tidak sahih. Sekarang misalnya saya tanya, kalau misalnya hadis itu di Iran sana dikatakan sahih, tapi ternyata di Indonesia tidak. Di Indonesia dikatakan sahih, ternyata di Filipina tidak. Terus di Filipina dikatakan sahih, kemudian di Malaysia tidak. Lalu kita mengikut yang mana coba? Saya bertanya. Tetapi adakah Al-Quran yang ditolak di setiap negara? Tidak ada. Nah, kan kita jadi bingung sendiri. Nanti sini aja, nanti di satu negara aja golongan A dengan golongan B aja, wah itu nggak sahih, itu yang mengatakan begini. Oh enggak, di sini sahih mana? Lalu kita mau ikut yang mana? Akhirnya malah terombang-ambing ke sana. Di sini wah ini golongan sahih. Setelah ke sini, oh enggak itu nggak bener lah, bingung kan? Wah aku ikut yang mana ya? Ikut yang duitnya banyak.